Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roza Amelia, NIM 19086430, jurusan Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang anak yang memiliki kelainan atau tuna-tuna. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Faktor-faktor anak berkebutuhan khusus yang pertama yaitu faktor hereditas atau keturunan. Hereditas adalah pewarisan watak dari induk ke keturunannya, baik secara biologis melalui gen atau DNA, atau secara sosial melalui gelar atau status sosial. Yang kedua yaitu faktor prenatal, yaitu faktor yang terjadi sebelum masa kelahiran. Yang ketiga yaitu faktor natal, yaitu faktor yang terjadi pada saat masa kelahiran. Yang keempat yaitu faktor postnatal, yaitu faktor yang terjadi setelah masa kelahiran atau faktor perkembangan awal anak. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu tunagrahita. Tunagrahita adalah anak yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata, memiliki hambatan tingkah laku, penyesuaian, dan terjadi pada masa perkembangannya. Anak tunagrahita bukan merupakan anak yang mengalami penyakit, melainkan anak yang memiliki kelainan terhadap penyimpangan, baik secara fisik, mental, sosial, emosi, intelektual, maupun perilaku secara signifikan. Contoh permainan anak tunagrahita. Permainan pakai alat yaitu permainan lompat tali. Permainan tidak pakai alat yaitu permainan kejar-kejaran. Yang kedua yaitu tunarungu. Tunarungu adalah suatu kondisi yang terjadi pada anak yang mengakibatkan terhadap pendengarannya, sehingga tidak dapat merangsang rangsangan bunyi, suara, atau rangsangan lain terhadap pendengarannya. Jenis-jenis tunarungu yang pertama yaitu kurang dengar, yang kedua tuli, yang ketiga tuli total. Yang pertama kurang dengar, anak tersebut masih bisa mendengar. Yang kedua yaitu tuli, mereka yang pendengarannya sudah tidak dapat digunakan. Yang ketiga yaitu tuli total, mereka yang tidak lagi memiliki pendengaran. Contoh permainan anak tunarungu. Permainan pakai alat yaitu permainan memasukkan bola ke dalam keranjang. Permainan tidak pakai alat yaitu permainan menepuk kedua tangan lalu menginstruksikan tangan di atas lalu mengikutinya. Yang ketiga yaitu tunadaksa. Tunadaksa adalah suatu kondisi yang terjadi akibat kekurangan anggota tubuh, baik itu pada tangan, kaki, maupun anggota tubuh lainnya, sehingga mengakibatkan pada sistem otot, tulang, atau persendian, sehingga terjadi akibat koordinasi, adaptasi, komunikasi, mobilisasi, dan perkembangan keutuhan pribadi. Tunadaksa diakibatkan oleh penyakit, luka akibat kecelakaan,
atau pertumbuhan tidak sempurna pembawaan sejak lahir. Tunadaksa dapat diakibatkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal atau faktor lingkungan. Contoh permainan anak tunadaksa yaitu permainan pakai alat, permainan voli duduk. Permainan tidak pakai alat yaitu permainan hitung-hitungan. Yang keempat yaitu tunalaras. Tunalaras adalah anak yang tidak dapat mengendalikan emosi atau kontrol sosial. Contoh permainan anak tunalaras yaitu permainan pakai alat yaitu permainan memasukkan paku ke dalam botol. Permainan tidak pakai alat yaitu permainan tebak-tebakan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.